This war should be a Vietnam for the USA. Everywhere should be a Vietnam for the USA. The great revolutionary leader Ernesto Che Guevara said in the past that we need 2, 3 many Vietnams. Because imperialism is a hungry beast. It is out for new markets, out for new exploitation. It is the biggest terrorist organization in the world. It's the NATO. It's led by the US. And it can only be defeated by resistance like Vietnam. Everybody, anyone in the NATO is complicit. Anyone who's legitimizing the US as a government is part of this aggression. So it's not just like, are the European countries doing enough? No, the only thing they can do is what the imperialists do towards all the other countries. Like when imperialists have an enemy, they sanction it, they attack it. They don't even sanction the US or something. So no, they're part of the same imperialist alliance, the same imperialist movement. It's just the US is the biggest and strongest in this imperialist aggression. Let's free the land! 6. Let's kick the Yankees out, out, out! Hands off Syria! Hands off Syria! Hands off Congo! Netanyahu wants to sacrifice American soldiers in the Middle East for their own benefits and in the benefit of the industrial military complex in US and the IPAC, for example. They pay the senators and congressmen in US. For example, I have an example that Lindsey Graham got the $4.3 million from IPAC. So this is the reason. They want to sacrifice American soldiers in Middle East for benefit of Israel and those warmongers, and it's a continuation of the colonialism, but not in the shape of 20th century. They want to come back to the 19th and 18th century. As the president said, I want to change the Monroe Doctrine to Monroe Doctrine. So Monroe Doctrine goes back to 1824. That we was once asleep have been trespassed one time too many. So I don't believe that the European governments are doing enough to push back. Why do we have to send our children to die in wars that have nothing to do with us? Why do we have to be involved with the petrodollar? We don't need to be involved with Iranian affairs. It is another government. We don't have the right to force them to do things that we want them to do. We need to divest from the USA. We need to divest from Israel. They are causing severe damage, not just to individual nations, but to the planet on a whole. US consulate! US embassy! Israel, USA! Free the people! Zionist! Juru bicara Markas Besar Khotam Al-Anbiya Ibrahim Zolfagari mengancam kapal induk milik Angkatan Laut Amerika Serikat USS Abraham Lincoln. درهای آتش و درد را و لانه مخفی سربازان آمریکایی و تجهیزات راداری آنان در منطقه و زیرساخت‌های نظامی سرزمین‌های اشغالی فلسطین با قطاری از موشک‌های سنگین و بارش پهپادها گشودیم. در این موج عملیاتی پایگاه علی السالم، فرماندهی پهپاد هوافضا و آشیانه‌های تعمیر و نگهداری هواپیما، سوله تجهیزات و پشتیبانی بالگردی و مرکز عملیات نیروهای ائتلاف فرماندهی آمریکا، رادارهای هشدار اولیه پدافند موشکی و محل تجمع آمریکایی‌ها در پایگاه الوفا با سامانه‌های برد بلند و میانبرد سوخت جامد و مایع به فضل الهی مورد هدف دقیق قرار گرفتند. همچنین مراکز ماهواره‌ای، راداری و پدافندی رژیم صهیونیستی در مرکز، جنوب و شمال اراضی اشغالی مورد هدف مؤثر قرار گرفتند. امروز دشمن علاوه بر متلاشی شدن فیزیکی نماد فروپاشی درونی هم شده. عقب نشینی یکباره ناو هواپیمابر جرالد فورد ارتش آمریکا از میدان جنگ و ناکامی در پشتیبانی نظامی از ارتشیان خسته و شکست خورده آمریکایی در منطقه غرب آسیا و خود درگیری‌هایشان
پوشالی بودن قدرت مادی مستکبران را ثابت کرد. این غول و هیولای نظامی که از آن دم الله اکبر! Pemirsa, Garda Revolusi Iran mengklaim berhasil menembak jet F-35 tersebut hingga rusak parah. Jika kerusakan terkonfirmasi, ini menjadi kali pertama Iran berhasil menyerang jet senilai 100 juta dolar Amerika tersebut. Hal ini berbalik dengan klaim dari juru bicara Pusat Komando Amerika Serikat. Jet tempur F-35 dilaporkan terpaksa mendarat karena keadaan darurat. Badan pesawat dan pilot pun mendarat dengan selamat. Pemirsa, pesawat siluman jet F-35 milik Amerika Serikat merupakan generasi yang kelima mematikan dan memiliki kemampuan sulit untuk dideteksi radar musuh. Jet F-35 juga memainkan peran penting dalam pertahanan Amerika, terutama dalam menghadapi ancaman musuh. Jet tempur siluman F-35 adalah pesawat tempur generasi kelima yang diproduksi oleh Amerika Serikat. Pesawat ini dikenal dengan kemampuan silumannya yang bisa menghindari deteksi radar. Hal ini memungkinkan pilot untuk masuk ke wilayah udara lawan tanpa terdeteksi. Selain itu, pesawat ini memiliki radar canggih dan sistem sensor yang menggabungkan data dari berbagai sumber. F-35 juga dapat membawa 7 ton bom dan rudal termasuk bom pintar dan rudal udara ke udara.
Ya, sementara itu militer Iran terus menggempur negara yang bersekutu dengan Amerika dan Israel. Juru bicara militer Iran bahkan mengancam Irak akan bernasib sama dengan Amerika dan Israel. موج حملات به قدس غربی و حیفا و پایگاه از ظفره ارتش تروریستی آمریکا در منطقه به فضل الهی و موفقیت کامل به اجرا درآمد. درهای آتش و درد را بر لانه مخفی سربازان آمریکایی و تجهیزات راداری آنان در منطقه و زیرساخت‌های نظامی سرزمین‌های اشغالی فلسطین با قطاری از موشک‌های سنگین و Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali mengeluarkan sejumlah video. Sementara itu, Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Mike Huckabee, membagikan momen pertemuan dirinya dengan Netanyahu di media sosial miliknya. Yes, Mike. Yes, I'm alive. Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel Mike Huckabee membagikan momen saat dirinya bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Video ini dikeluarkan untuk menyangkal isu Netanyahu tewas akibat serangan Iran. Video ini lagi-lagi memicu kontroversi lantaran netizen menanyakan keasliannya. Tak hanya video ini, Perdana Menteri Israel Netanyahu juga mengeluarkan video konferensi pers. Selain Netanyahu, dalam video ini juga hadir Menteri Pertahanan Israel hingga Kepala Staf Mossad. I'm here with Israel's Defense Minister, our Chief of Staff, the head of the Mossad, the Chief of Air Force, our senior commanders. In the past 24 hours, we knocked out 2 of the terrorist chieftains, the top terrorist chieftains of this tyranny. Our aircraft are hitting the terror operatives on the ground, in the crossroads, in the city squares. This is meant to enable the brave people of Iran to celebrate the Festival of Fire. So celebrate and Happy Nowruz. We're watching from above. Yes, Mike. Sebelumnya, Netanyahu sempat dikabarkan tewas akibat serangan Israel. Ia pun berkali-kali mengeluarkan video untuk menyangkal isu ini. Namun, publik meragukan keasliannya. Ya, sebelumnya keberadaan Perdana Menteri Israel dipertanyakan publik setelah kemunculannya menemui kecurigaan. Publik menemukan berbagai kejanggalan mulai dari jari 6 hingga cincin yang hilang. Menjawab pertanyaan publik tentang keberadaannya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu gencar mengeluarkan video di sejumlah platform. Dalam video yang diunggah pada 12 Maret 2026, Benjamin Netanyahu muncul ke publik usai dikabarkan terluka dan tewas akibat serangan Iran. Namun videonya dianggap janggal. Jari Netanyahu terlihat ada 6 di tangan kanan. Dianggap tak wajar, publik pun menyebut video Netanyahu dibuat dengan Artificial Intelligence atau AI. Pada 16 Maret 2026, unggahan Netanyahu di akun pribadinya juga menyita perhatian publik. Ia muncul menyapa warga di sekitar kedai kopi. Namun, lagi-lagi warganet dibuat curiga dan menuding video yang dibagikan dibuat dengan Artificial Intelligence atau AI. Karena cincin di jari Netanyahu terlihat tak nyata. Di awal terlihat, namun saat bergerak cincin di jari kirinya hilang. Netanyahu juga sempat mengeluarkan video bersama Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Mike Huckabee, di media sosial miliknya. Namun lagi-lagi publik dibuat curiga karena jari Netanyahu saat bersalaman berjumlah 4. Netizen pun menduga video Netanyahu dibuat dengan AI. Dalam dialognya dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, ia sempat mengeluarkan kartu yang berisi nama-nama orang yang ia targetkan. Pemirsa, setelah dirumorkan tewas, kemunculan kembali Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu lewat sejumlah video membuat heboh publik. Banyak yang meyakini video tersebut hasil AI atau Artificial Intelligence. Sementara Netanyahu sendiri pastikan dirinya belum tewas. Lalu, apa kata pengamat mengenai video tersebut? Berikut pernyataan Firman Kurniawan, pengamat budaya dan komunikasi digital AI. Nomor 1 dan 4 saya lebih cenderung dengan mata saya itu Artificial Intelligence. 1 sampai 4 yang mana nih? Boleh didetail? 1 dan 4. Yang tadi minum kopi di kafe ya? Sorry, 1 dan 4. Oke. 1 dan 4. 1 dan 4 itu Artificial Intelligence. Oke. Tapi yang 2 dan 3 minum kopi itu asli. Itu asli, bukan Artificial Intelligence. Cuman memang yang mengganggu waktu minuman itu sudah diseruput, itu kopinya masih utuh. Nah ini yang agak
membingungkan atau membuat sanksi. Tapi yang ketiga itu jelas asli. Yang ketiga di bukit ketemu perempuan-perempuan dan ngomong sama orang-orang itu asli. Videonya. Tapi bisa jadi pembicaraannya itu ditimpa dengan berarti itu adalah video yang lama bisa jadi atau video dalam konteks yang lain, tapi ditimpa dengan pembicaraan yang seakan-akan relate dengan keadaan hari ini. Nah, tapi videonya itu sendiri asli yang ketiga. Oke, saya ingin breakdown satu persatu nih, Pak Firman. Tadi yang menurut Anda dugaan kuatnya adalah AI, apa saja indikasinya? Kalau yang nomor 1 dan 4 itu gerakannya itu tidak alamiah, selain yang nomor 1 jarinya memang 6, walaupun oleh pihak resmi di Israel disebut itu adalah ilusi optik, tapi kalau kita lihat hal yang lainnya, gerakan tubuhnya ini tidak wajar, terlalu kaku, dan mungkin juga sangat rapi. Nah ini sebagai manusia yang alamiah, ini kayaknya nggak alamiah, ini hasil prompt dari artificial intelligence. Sedangkan yang keempat itu juga gerakan tangannya tidak alamiah, yang memberikan ucapan festival cahaya kepada warga Iran, itu gerakannya nampak tidak alamiah. Gerakan mulutnya juga beberapa bagian tidak sinkron dengan kata-kata yang diucapkan. Artinya video sebagian besar yang diduga artificial intelligence yang sedang konferensi pers begitu Pak ya, dengan gerakan tangan polanya seperti itu, yang tadi Anda bilang kalau manusia sebenarnya lebih dinamis untuk menggerakkan tangannya begitu Pak? Betul sekali. Selain itu apa lagi indikator yang bisa dilihat dan dibedakan Pak? Kalau dari sisi warna dan pencahayaan seperti apa? Warna dan pencahayaan nampak alami sih, tidak terlihat ada kejanggalan di situ. Saya lebih melihat gerakan-gerakan tubuhnya bersifat robotik seperti itu. Kalau ekspresi juga bisa terlihat Pak ya, bahwa itu AI? Ya cenderung datar dan kalau kita kaitkan antara kata-kata yang diucapkan dengan wajahnya, ada beberapa bagian yang tidak cocok gitu. Ini penglihatan tanpa alat ya Mas, penglihatan mata awam. Kalau dari analisa Anda, mengapa kemudian video rekayasa AI ini sengaja ditampilkan Pak, terutama yang bagian Netanyahu sedang konpres, kemudian juga sedang menyampaikan pernyataan, kenapa harus AI? Ya ini bisa jadi dalam strategi perang kan dia tidak perlu atau tidak ingin diketahui posisinya di mana, sehingga dalam hal yang dikaitkan dengan keberadaan di suatu posisi justru dengan menggunakan artificial intelligence. Jadi kalau pihak musuh mengetahui Pak Netanyahu lagi memberikan konferensi pers di gedung ini, bisa menjadi target penyerangan. Nah, dalam urusan itu dibuatlah pakai artificial intelligence. Tapi di lokasi-lokasi yang acak tadi seperti di atas bukit atau di kafe itu kan tidak dengan segera diketahui lokasinya. Ini ada di mana, titik koordinatnya berapa dan sebagainya. Jadi dia berani itu pakai yang alamiah. Nah, yang menarik juga dalam video yang saat ini sedang kita tampilkan, yang Netanyahu sedang minum kopi di sebuah kafe. Tadi benar seperti Anda katakan Pak Firman, yang mengganggu masyarakat yang menontonnya adalah ketika kopinya tidak berkurang sama sekali, padahal sudah diminum gitu. Ini apa analisa Anda? Betul, nah itu yang mengganggu, tapi lain gerakan, dia ngobrol, kemudian ada orang yang menjadi latar belakang dan orang itu bergerak. Itu saya bayangkan kalau harus di-prompt sedetil itu sangat sulit. Nah, jadi saya dengan melihat indikasi-indikasi yang ada di latar belakang dan gerakan-gerakan, kemudian
respon menjawab pertanyaan itu cenderung alamiah. Ya itu tadi kemudian yang satu-satunya mengganggu ketika 2 kali nyeruput kopi tapi tidak berkurang atau ada bekas kopi di bibirnya Netanyahu.